Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8, bertemu lagi di video pembelajaran tutor matematika. Di video ini kita akan belajar tentang sifat-sifat persamaan garis lurus. Ini masih melanjutkan bab 4 ya, persamaan garis lurus. Apa aja yang akan kita pelajari? Setelah belajar di video pembelajaran ini, kalian akan memahami hubungan antara dua persamaan garis lurus, ya, bisa sejajar atau tegak lurus, serta mengetahui gradiennya. Kemudian menentukan persamaan garis lurus yang memiliki hubungan dengan garis lain. Oke, satu-satu akan kita pelajari ya. Silakan disimak. Ya. Jadi hubungan dua persamaan garis lurus itu bisa saling sejajar ya. Kemudian garis lurus itu bisa saling tegak lurus, kemudian saling berpotongan atau saling berimpit. Tetapi di video ini kita akan fokus ke dua garis lurus yang saling sejajar dan tegak lurus. Oke, yang pertama adalah gradien dari garis yang saling sejajar. Perhatikan dua garis yang saling sejajar pada gambar berikut. Ada garis warna biru dan garis warna merah ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana hubungan gradien dari kedua garis tersebut yang saling sejajar, kita akan mencari gradien dari masing-masing garis tersebut terlebih dahulu ya. Yang warna biru terlebih dahulu nih. Garis yang warna biru, berapa sih gradiennya? Oke, seperti yang di video sebelumnya kita pernah pelajari ya, jadi cara mencari gradien dari sebuah garis, kalau diketahui gambarnya atau grafiknya seperti ini, kita tentukan aja dua titik sembarang dimanapun ya, kemudian kita bikin segitiga siku-siku. Bikin segitiga siku-siku seperti ini ya, misalnya. Kemudian kita cari jarak yang vertikal dan jarak yang horizontal. Oke, jadi kita tulis gradien garis K sama dengan jarak yang horizontal atau Y, delta Y per jarak yang vertikal atau X ya. Oke, kita lihat berapa yang vertikal, yaitu dua kotak ya, 2 per yang horizontal 2 juga, jadi 2 per 2 sama dengan 1. Oke, itu gradien garis yang warna biru ya. Sekarang kita akan lihat gradien garis yang berwarna merah. Nah, di mana titiknya terserah nih, mau kita ambil dua titik ya sembarangnya, misalnya di sini dan di sini misalnya ya. Kemudian kita bikin segitiga siku-siku. Nah, ini segitiganya. Lalu kita cari berapa jarak yang vertikal dan horizontal. Ini adalah ML gini ya, yaitu yang warna merah. Berapa tuh yang vertikal? 1, 2, 3. 3 per yang horizontal 3 kotak juga. Jadi 3 per 3 ya, sama dengan 1. Nah, ternyata sama ya hasilnya. Yang biru gradiennya 1, yang merah juga gradiennya 1. Nah, ternyata kesimpulannya adalah dua garis yang saling sejajar itu memiliki gradien yang sama ya. Makanya di sini ditulis M1 sama dengan M2 ya, kalau mereka saling sejajar. Contoh soalnya seperti apa? Nah, diketahui persamaan garis H adalah Y sama dengan 2X min 3. Jika garis K sejajar dengan garis H, tentukan gradien dari garis K. Oke, diketahui di sini garis H itu adalah Y sama dengan 2X min 3. Untuk umumnya adalah MX plus C ini ya. Bisa kita dapatkan M-nya adalah koefisien dari X ya, atau gradiennya. Jadi gradiennya adalah 2 ya. Gradiennya 2. Kemudian diketahui garis K itu sejajar ya, sejajar dengan garis H. Maka gradiennya adalah 2 juga ya. Jadi gradien dari garis K atau MK ini berarti sama dengan 2 juga. Oke, selanjutnya kita akan lihat dua garis yang saling tegak lurus. Nah, perhatikan di sini ada dua garis merah dan biru ya, yang mereka saling tegak lurus. Kita akan melihat bagaimana hubungan dari gradien kedua garis tersebut ya. Pertama-tama kita cari dulu gradien dari masing-masing garis itu. Oke, sekarang kita cari dulu yang garis merah nih. Seperti biasa kita tentukan dua titik sembarang, misalnya di mana? Misalnya di sini sama di sini. Kemudian kita bikin segitiga siku-siku seperti ini. Baik, kita lihat jarak yang vertikal dan horizontalnya berapa.
Kita tulis ya, gradien garis K. MK itu adalah delta Y per delta X. Berapa kotak itu? 2/2 ya, 2/2. Kalau 1. Nah, sekarang garis yang warna biru. Yang garis warna biru kita akan cari gradiennya. Dia garisnya miring ke kiri ya. Maka udah pasti gradiennya adalah negatif ya. Ambil 2 titik sembarang, misal di sini dan di sini. Kemudian kita bikin segitiga siku-siku. Nah, seperti ini. Maka berapakah jarak yang vertikal dan horizontal? Kita tulis berarti gradien dari garis L adalah delta Y per delta X, yang Y itu adalah berapa itu? 3, yang horizontal 3 juga, jadi 3/3 1. Tapi karena dia miring ke kiri, maka kita kasih minus ya. Maka sudah ketemu nih masing-masing gradiennya. Yang merah gradiennya 1, yang biru gradiennya -1. Kalau kita lihat hubungan dari kedua garis tegak lurus itu, ternyata mereka ketika dikalikan itu hasilnya -1 ya. Jadi kesimpulannya seperti ini. Jadi kalau ada dua garis yang saling tegak lurus, gradiennya ketika dikalikan sama dengan -1 ya. Ini dia kesimpulannya. M1 kali M2 sama dengan -1. Oke, contohnya seperti apa sih? Perhatikan di sini, diketahui persamaan garis H adalah Y sama dengan 3X plus 1. Jika garis K tegak lurus dengan garis H, tentukan gradien dari garis K. Oke, kita akan tulis satu-satu. Garis H itu persamaannya adalah Y sama dengan 3X plus 1. Nah, ini adalah bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX plus C ya. Maka bisa kita tentukan M-nya atau gradiennya adalah koefisien dari X. Jadi M sama dengan 3. Gini. Kemudian ada garis K. Garis K itu tegak lurus. Tegak lurus simbolnya seperti ini ya. Tegak lurus dengan garis H. Nah, maka gradien dari mereka itu kalau dikalikan jadi MH dikalikan MK itu adalah -1. Ini. Nah, yang gradien garis H kan sudah tahu, ini 3. Berarti 3 kali MK sama dengan -1. Maka MK-nya berapa? Atau gradien garis K-nya? Berarti -1/3. Gini ya. Jadi sudah ketemu nih. MK-nya adalah -1/3. Tadi MH-nya 3 ya. Kemudian MK-nya adalah -1/3. Mereka saling tegak lurus. Coba kalau dikalikan jadinya berapa? 3 kali -1/3. 3 kali 3 dikali -1/3. Kita kalikan, 3-nya coret ya. Jadilah -1 ya. Selanjutnya adalah persamaan garis lurus yang sejajar atau tegak lurus dengan garis lain. Nah, ini berarti dua garis itu yang memiliki hubungan ya. Hubungannya itu sejajar atau tegak lurus. Kemudian yang satu garis itu diketahui persamaannya, kita disuruh menentukan persamaan garis yang satunya lagi gitu. Contohnya di sini adalah tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 2,3 dan sejajar dengan garis Y sama dengan -2X plus 4. Jadi ceritanya seperti ini. Kalau kita visualisasikan secara sederhana ya. Jadi misalnya ini ada garis ya, ini adalah garis Y sama dengan -2X plus 4. Gini ya. Kemudian ada garis lagi, satu lagi yang sejajar. Ya, garis ini yang sejajar dengan garis Y itu. Garis yang satu ini melalui titik 2,3 gitu. Nah, kita disuruh menentukan persamaan dari garis yang kedua ini, yang melalui 2,3 ini. Nah, di video sebelumnya ya, atau di pembelajaran sebelumnya kan kita sudah tahu, jadi untuk membuat persamaan garis lurus itu menggunakan rumus yang Y dikurang Y1 sama dengan M kali dalam kurung X min X1. Ini kan harus diketahui satu titik dan gradiennya. Ya. Nah, di garis yang akan kita cari ini diketahui satu titik 2,3, tetapi gradiennya mana belum tahu gitu ya. Nah, karena garis itu sejajar dengan garis Y sama dengan -2X plus 4, maka gradiennya kita lihat aja di garis yang diketahui ini. Ya kan? Kan kalau sejajar gradiennya sama. Nah, maka dari garis yang diketahui yang Y sama dengan -2X plus 4 ini, kita cari gradiennya berapa. Gradiennya adalah
koefisien dari X ya, gradiennya adalah min 2. Gradiennya min 2. Maka di persamaan garis yang mau kita cari ini menggunakan gradien min 2 juga gitu karena saling sejajar. Oke, berarti tinggal kita masukkan nih ke rumus ini. Diketahui satu titik yaitu 2,3 ya. Ini adalah X1 Y1-nya. Kemudian diketahui gradiennya min 2. Jadi tinggal kita input aja ke rumus persamaan garis lurus ini ya. Y min Y1 berarti Y dikurang Y1-nya adalah 3 sama dengan M. M-nya adalah min 2 dalam kurung kali X dikurang X1-nya adalah 2. Seperti ini ya. Y min 3 sama dengan ini dikali berarti min 2X plus 4 gitu. Jadi Y sama dengan min 2X terus min 3 pindah ke kanan plus 4 plus 3 jadi 7 ya. Jadi sudah ketemu deh. Ini dia persamaan garis lurus yang ditanyakan. Y sama dengan min 2X plus 7 ya. Selanjutnya sekarang kalau diketahui tegak lurus ya. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 10, min 2 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan min 5X plus 1. Nah, jadi di situ kalau kita visualisasikan ya, ada sebuah garis. Nih, sebuah garis persamaannya adalah Y sama dengan min 5X plus 1. Kemudian ada satu garis lagi tegak lurus sama dia. Garis itu melalui titik 10, min 2. Gini. Nah, kita disuruh menentukan persamaan garis yang horizontal ini ya. Nah, seperti tadi yang soal sebelumnya. Kita harus mencari dulu gradien dari garis yang akan kita cari ini ya. Kalau tidak ada gradiennya, kita tidak bisa membuat persamaan garis lurusnya ya kan. Nah, karena dia tegak lurus dengan garis yang Y sama dengan min 5X plus 1, maka kita bisa lihat gradiennya dari situ ya. Oke, kita lihat gradien yang garis min 5X plus 1 ini berapa. Gradiennya adalah koefisien dari X, yaitu min 5. Oke, misalnya ini M1 ya. Nah, sekarang kita akan mencari M2, yaitu garis yang horizontal ini. Gradiennya berapa? Nah, ingat kalau tegak lurus berlaku rumus ini. M1 kali M2 sama dengan min 1. M1-nya adalah min 5. Nah, M1 min 5. Min 5 kali M2 sama dengan min 1. Maka M2-nya berapa? M2-nya adalah min 1 per min 5. Sama dengan min-nya hilang ya, karena sama-sama min. Jadi 1/5. Oke, jadi gradien garis yang mau kita cari sudah ketemu yaitu 1/5. Maka tinggal kita masukkan aja ke rumus Y min Y1 sama dengan M kali dalam kurung X min X1. Y dikurang Y1-nya berapa? Y1-nya adalah min 2, berarti plus ya, jadi plus 2. Kemudian M-nya adalah 1/5. 1/5 kali dalam kurung X dikurang 10. Oke. Kemudian kita kalikan. 1/5 kalikan ke dalam. Jadinya adalah Y plus 2 sama dengan 1/5X dikurang 1/5 kali 10, 2. Nah, karena ada 1/5, kita bisa kalikan semuanya dengan 5 ya, supaya tidak ada pecahan. Maka yang Y plus 2 juga kita kalikan 5. Jadilah 5Y plus 10 sama dengan X min 10. Maka jadilah X min 5Y sama dengan 20. Seperti ini ya jadinya ya jawabannya.